Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila khadrati akhanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa shalihin wa ulama'il amilin wal musannifin wa jami'i malaikatikal muqarrabin, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina وجداتنا ومشايخنا مشايخ مشايخنا خصوصا لا رحمة ألف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركات ونفاحة في الدين الدنيا الآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jamek Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Madinah di rumah yang budiman, marilah kita senantiasa bertasyakur, menjadikan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama di pagi hari ini. Kita dapat melanjutkan kajian kita, pendalaman kita akan kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai hadis nomor 136. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita dalami di pagi hari ini benar-benar merupakan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya, termasuk kita bersama. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin kita menjelaskan hadis yang hadis itu diriwayatkan oleh Hudzaifah, sahabat Hudzaifah, bahwasanya Nabi itu kanayanda, Nabi pernah melarang anin na'i. Kemarin sudah kita jelaskan. Jadi Nabi melarang an-na'yu itu yaitu pemberitahuan akan kematian seseorang. Itu nama na'yu. Jadi Nabi dalam hadis kemarin, Nabi melarang dulu memberitahukan atas kematian seseorang. Yang hadis sebelumnya Nabi pernah bertanya kepada sahabat-sahabat tentang kematian seseorang, yaitu seorang itu kebetulan dia tukang membersihkan masjid. Kata Nabi begitu di dalam hadisnya, ala adzantumuni, kenapa kamu kok tidak memberitahu kepada aku? Jadi pernah Nabi ada kematian seseorang, Nabi tidak diberitahu, terus Nabi mengatakan, loh kenapa saya kok tidak diberitahu tentang kematian seseorang? Tapi dalam hadisnya Hudzaifah, dulu Nabi pernah melarang. Nah, ini ada juga hadis lagi. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'a an-najasiyah. Nabi itu pernah, bahwasanya dari hadis dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi itu memberitahu akan kematian Raja Najasyi. Raja Najasyi itu seorang lakop. Raja Najasyi itu suatu
seperti kalau raja di Kipti Mesir itu namanya Fir'aun. Jadi Fir'aun berapa. Ini Najasyi itu raja dari Habasyah. Jadi kalau raja Habasyah namanya namanya An-Najasyi. Ini lakop ini ya. Kalau raja di Kipti namanya itu namanya namanya Fir'aun. Kalau pemimpin Islam namanya Amiril Mukminin. Nah, ini kan macam-macam. Jadi kalau di Persia namanya Kisra, Kaisar Romawi. Kaisar itu nama dari julukan dari raja-raja. Di Raja Najasyi itu julukan dari raja di Habasyah, itu namanya Najasyi. Lah ketika Raja Najasyi ini Raja Habasyah itu meninggal, di dalam hadis ini namanya Ashamah. Ini lughat al-Habasyah, artinya itu atiyah, pemberian namanya ini. Ini Raja Habasyah ini. Lalu ketika raja itu Habasyah meninggal pada fi yaumil ladzi mata fihi, ketika hari di mana Raja Habasyah itu meninggal, Raja Najasyi ini meninggal, Nabi beritahu kepada masyarakat. Wa kharaja bihim ilal musalla. Nabi terus keluar ke musalla, tempat sholat yang digunakan sholat id itu. Fasufa bihim, kemudian Nabi membuat shaf untuk sholat. Waqabbaru alaihim arba'an, kemudian Nabi itu takbir, maunya mensolati jenazahnya orang Habsyi, padahal itu Nabi ada di Medina. Pas hari wafatnya itu 4 kali takbir, maksudnya sholat jenazah. Nah ini kan kelihatannya ada beberapa teks hadis ya, yang kalau tadi itu melarang, ini justru Nabi itu memberitahu. Dulu Nabi melarang ceritanya, ini Nabi memberitahu. Jadi yang satunya akan kematian Raja Najasyi. Oleh karena itu kemarin sudah kita jelaskan bahwa pemberitahuan atas kematian seseorang, di pemberitahuan akan kematian seseorang itu terdapat beberapa, bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Minimal ada 3. Nah ini yang pertama ya, ini ikhbarul ahli wal ashab wa ahli shalah wal jiran wa hadza minas sunnah. Jadi memberitahukan kepada teman, orang-orang yang sedang berbuat baik, tetangga, ini termasuk sunnah. Alasannya apa? Karena mayit itu harus atau membutuhkan kehadiran orang-orang ya, untuk menghadiri jenazah itu tujuannya apa? Untuk mensolati, untuk memandikan, untuk mengafani, dan untuk menanam. Ini membutuhkan orang, beberapa orang, tidak cukup 1 orang. Maka pemberitaan macam ini termasuk sunnah. Tapi yang kedua, ada juga ini bukan tulisan tilkal furudul kifayah. Ini jadi ini yang semuanya ini furudul kifayah. Yang kedua, ini ajakan orang ya, memberitahukan orang tapi lil mufakharah, untuk menunjukkan kesombongan. Nah, ini lil fakhr. Ini hukumnya wahdi makruh. Ini hukumnya makruh kalau tujuannya untuk membanggakan. Tapi kalau tujuannya itu untuk memperbanyak orang yang menyolatkan kepada jenazah tersebut, ini hukumnya tidak makruh.
boleh. Jadi memberitahu kematian si A supaya nanti jamaahnya yang mensolati banyak, yang mendoakan banyak. Ini hukumnya tidak makruh. Ada yang yang ketiga itu hukumnya itu haram, yaitu i'lam ala wajhin niyahah. Niyahah itu sambat-sambat, ya, meratapi kematian itu dengan rame-rame di muka-muka pintu, di macam-macam. Ini hukumnya tidak boleh. Inilah mungkin yang sama katanya Nabi itu sama dengan orang-orang jahiliyah dulu macam itu. Jadi kalau memberitahu sekedar untuk mensolatkan orang itu malah Nabi melakukan. Nabi melakukan. Jadi di sini jadi Nabi melakukan macam itu. Kalau macam itu maka hukumnya tidak makruh juga. Tidak haram juga tidak, tapi boleh. Jadi buktinya Nabi melakukan macam ini. Ini nanti ada. Ini boleh. Dan nabinya, bahkan Nabi itu ketika itu mensolati orang yang tidak ada ini. Di sini nanti sholatnya ini wakabbaro alaihi arba'an. Takbirnya 4 kali seperti takbir yang ada pada sholat jenazah sekarang ini. Memang dulu itu macam-macam. Saya bacakan aja sekarang fikul hadisnya. Yang pertama, jawazul i'lam bimautil mayyit limubadarati syuhudi janazatihi wa tahyiati amri sholati alaihi wa du'a lahu wal istighfar walaysa dzalik minan na'i al manhi anhu. Ini diboleh memberitahu akan kematian seseorang itu boleh. Tujuannya apa? Supaya orang-orang itu cepat hadir ke jenazah tersebut, mungkin untuk memandikan, mensolatkan, mengkafani dan menanam. Ini boleh macam itu. Berikutnya jawazus sholatil mayyit al-ghaib. Boleh sholat mayit yang mayitnya itu tidak ada. Seperti kita di sholat Jum'ah, ketika ba'da Jum'ah kadang-kadang itu kita sholat ghaib. Ini Nabi melakukan, dan olehnya melakukan Nabi itu kebetulan pas di hari di mana Raja Najasyi itu meninggal dunia. Jadi sholat tidak ini boleh. Jadi sholat ghaib itu boleh. Boleh. Kalau kemarin kan tidak sholat ghaib. Kemarin itu orang yang tidak menangi jenazah, tidak menangi sholat jenazah. Ketika kita hadir takziah, jenazah sudah dimakamkan, maka kita boleh sholat jenazah itu di makbarah. Itu boleh, dibenarkan di sana itu. Kemarin sudah ada waktunya kapan? Kemarin kita sudah ada tafsirnya. Ada mengatakan ala takbid, kalau artinya itu doa. Ada mengatakan sampai 41 bulan, karena Nabi mensolati itu ternyata setelah kematian seseorang 1 bulan. Lah, ini hadir ke makbarah. Ini tidak hadir di makbarah juga boleh. Namanya sholat ghaib. Jadi macam-macam ya. Jadi sholat di muka jenazah, sholat mayit. Kalau mayat sudah ditanam, kita juga boleh sholat di kuburan. Ini juga boleh. Kalau kita tidak hadir di kuburan, kita kebetulan tidak sholat jenazah, kita sholat ghaib itu juga boleh. Ini. Jadi jawaz sholatul mayit al ghaib anil balad. Jadi tidak ada di daerah itu.
di Surabaya. Nah, ini memang jarak itu ada yang dari jarak itu ikhtilaf biasanya. Ada yang mengatakan masafatul qasri. Nah, ini jadi kalau sudah boleh jamak, ada yang mengatakan itu. Jadi kalau sudah boleh jamak di mana? Itu kan boleh perjalanan yang boleh jamak. Itu sudah boleh sholat ghaib. Ini beda ya. Kalau jamak itu kan tidak harus. Kalau beda kalau qasr. Kalau qasr itu memang harus jaraknya kira-kira ada 89. Kalau jamak boleh kurang sedikit tidak apa-apa. Nah, ini boleh orang sholat ghaib. Nah, ini pendapat ini waqala asy-Syafi'i wa Ahmad. Ini yang bolehkan sholat ghaib itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat tidak boleh. Lah kok Nabi itu sholat ketika mensolati Raja Najasyi? Nah, beliau berpendapat Nabi itu mensolatkan Raja Najasyi itu termasuk khususiyah daripada Nabi. Jadi Nabi itu punya kekhususan, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh kita. Itu memang ada banyak contoh macam ini. Di Nabi itu kan kekhususannya banyak. Hal yang dilakukan Nabi itu setiap malam mesti bangun malam. Kalau kita kan tidak usah macam itu. Kekhususan Nabi nikahnya banyak. Kita kan tidak macam itu. Itu khususnya yang ada pada Nabi. Itu pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Tapi kita orang Indonesia melakukan karena apa? Kita ikut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini boleh. Jadi ini. Kebetulan ketiga, mu'jizatun min mu'jizatir Rasul khaitu akhbar qauma bi mautin Najasyi fil yaumil ladzi mata fi ma bu'dil katsir bainal Madinah wal Habsyah. Ini menunjukkan Nabi itu punya mukjizat. Karena apa? Kematian Raja Najasyi itu di hari kematiannya Nabi itu tahu. Padahal antara Madinah dan Habasyah itu jauh. Tak mungkin tahu. Nah, kalau sekarang mungkin bisa karena ada HP, ada telepon, ada televisi, bisa. Zaman dulu belum ada itu. Tapi Nabi ketika pas wafatnya Raja Najasyi, Nabi mungkin diberitahu oleh malaikat sehingga Nabi itu ngerti. Itu mukjizatun daripada Nabi. Oke. Ada tuh takbiratul janazah annaha arba'atun. Nah, ini di takbirnya janazah itu 4 kali. Ini 4 kali takbir ya. Jadi bukan ya seperti kita lakukan ini lah. 4 kali takbiran. Jadi Allahu Akbar, terus baca Fatihah, Allahu Akbar, baca salawat, Allahu Akbar, mendoakan kepada mayit, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, kemudian salam. 4 kali ini takbirnya itu. Ini jadi ini takbirnya 4 kali. Ini memang dulu ya nanti mungkin ada pernah Nabi itu takbir tidak hanya 4 kali, pernah ada 5 kali, pernah 6 kali ya. Tapi ketika habis Raja Najasyi itu kemudian Nabi itu takbirnya 4 kali, dan untuk selanjutnya ini selanjutnya juga 4 kali, dan oleh karena itu terus ditetapkan untuk 4 kali. Nanti akan saya jelaskan di belakang macam itu. Ini anak al-Qala Syafi'i wa Ahmad. Nah, terus yusra'u raf'ul yadain fi kulli takbiratin. Ini disyariatkan setiap takbir angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, angkat tangan. Soalnya ada qala Abu Hanifah wal masyhur mazhabi Malik lar yarfa'u yadayhi.
inda sa'i takbirat bal indal ula faqat. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak. Jadi nanti kalau bapak-bapak atau ibu-ibu tahu orang yang beda, jangan heran. Karena pendapatnya Hanafi itu takbirnya 4, cuma yang angkat tangan hanya 1. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak pakai angkat tangan. Yang pakai angkat tangan itu pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, seperti yang kita lakukan ini. Nah, jadi biar kita tahu, soalnya kadang-kadang kita itu ketika kita bercampur dengan orang banyak, kadang-kadang kita itu menjadi heran. Nah, jadi kadang-kadang ketika keheranan itu menjadi keraguan kita. Jangan. Jadi seperti misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu pendengar di rumah ini tahu orang sholat yang tidak sedekap, ya, jadi tidak menaruh tangan di bawah dada, ya tidak apa-apa. Nah, begini ada kok tangannya seperti orang sikap sempurna, itu juga ada. Oke. Nah, berikutnya wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas qala sami'tu Rasulullah yaqul ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna bihi syai'an illa syafa'ahumullah fih. Ini ya, kata Rasul begini, tidak ada seorang Islam pun yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 40 orang. Yang 40 orang itu tidak ada satupun yang mensyarikatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gimana? Kalau memang ada orang muslim di situ, illa syafa'ahumullahu fi, maka Allah akan beri kewenangan, memberi pertolongan orang yang mensolatkan tadi kepada mayit. Jadi orangnya bisa memberi syafaat, diberi kewenangan untuk menolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nek sing nyolati sekawan dosa. Oleh karena itu diusahakan kalau ada jenazah, diusahakan yang nyolatkan itu banyak. Soalnya ada suatu masyarakat yang jenazah yang takziah itu banyak, tapi kalau diajak sholat tidak mau. Alasannya celana saya kotor, soalnya saya belum punya wudu ini. Tapi yang jenazah yang takziah itu banyak, di jalan-jalan itu banyak. Nah, saya pernah begitu itu. Kita ajak sholat nggak mau, ya gimana? Terus akhirnya ya kita sholatkanlah di rumah. Paling hanya beberapa orang yang sholat. Sampai kita bawa ke langgar, tujuannya supaya banyak, tetap aja juga tidak banyak. Ini kesan yang baik itu mensolatkan jenazah itu yang banyak. Ini, oke, karena ini penting sekali, karena nanti akan ada ini. Maka al musallun aksar karena qabul syafa'ah lau arja. Ini kalau memang musallunnya itu banyak, orang yang sholatnya itu banyak, maka diterimanya permintaan tolong itu akan lebih diharapkan. Nah, kita kan mendoakan kepada Allah maghfir lahu warhamhu, itu kan mendoakan, itu arja, diharapkan nanti akan diterima kalau yang sholat itu 40. Ini oke. Ini oke. Hadis ini menunjukkan valid taksir al-jamaah al-mayyit. Ini misalkanlah, maka satu daerah itu ada, daerah di Jawa Tengah itu ada, kalau orang sholat itu dikasih uang sholawat. Jadi yang sholat dikasih uang sholawat karena dia mau datang. Itu yang keseripan itu terima kasih, keluarganya terima kasih. Nah, ini uangnya keluarga, bukan uangnya orang meninggal dunia. Karena apa? Saking terima kasihnya mereka mau datang.
Nah, ini kan mungkin ada budaya beda. Kalau di sini kan tidak usah. Ini enggak apa-apa. Kalau tidak budaya macam itu ya sebetulnya kalau itu ngangelno juga tidak bagus. Tapi kalau digunakan untuk sedekah ya monggo. Tapi kalau di sini budaya tidak usah macam itu, hadir aja saya kira bagus. Karena kita juga kehadiran kita kepada jenazah itu juga mendapatkan pahala loh. Si jenazah itu juga mendapatkan manfaat dengan kehadiran kita. Jadi ada simbiosis mutualis. Jadi kita itu kedatangan kita datang ke jenazah itu juga kita mendapatkan pahala ya, mendapatkan pahala. Terus jenazah yang kita sholatkan itu juga akan mendapatkan manfaat dari sholat kita. Nah, yang tadi illa syafa'ahumullah tadi. Nah, nih syafa'atul mukmin nafi'atun makbulatun indallah. Nah, ini syafa'ah, ini permintaan pertolongan orang-orang mukmin akan diterima oleh Allah. Akan diterima. Jadi kita mengatakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu kan mendoakan kepada mayit. Itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di sini menunjukkan bahwa menunjukkan keluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata kita minta tolong, mendoakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini oleh karena itu kalau ada orang meninggal, tolong ini mari kita semuanya kalau dengar ya kita takziah. Ini baik itu. Oke. Berikutnya An Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala shallaitu wara'an nabi ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wasatoha muttafaqun alaih. Dari Samurah ini saya pernah sholat makmum kepada Rasul, mensolati seorang perempuan yang wafat ketika beliau itu melahirkan. Jadi matat fi nifasya di sini ada bisa babin nifas wahil wilada. Jadi ketika ada seorang perempuan itu meninggal dunia pas melahirkan anak, kemudian Nabi mensolatkan. Nah, yang penting ini faqama wasatoha. Nabi berdiri di tengah-tengah jenazah itu. Jadi di tengah-tengah. Jadi ada perbedaan kan. Nah, jadi ittafaqal ulama ala jawizu imam minal mayyit inda sholati alaihi khaitu sya'a. Jadi sebetulnya berdirinya tidak ada harus di sini harus di sini. Wa ikhtalafu fil mauqifihi al afdal. Nah, ini mana tempat yang utama mana? Sudah di mana-mana enggak apa-apa. Tapi afdaliyah itu ada. Di wahadzal hadis yadullu ala mukhalafah bainar rajul wal mar'ah. Hadis ini menunjukkan perbedaan antara pria dan perempuan ketika kita mensolati jenazah. Kalau perempuan itu yang baik, itu imam berdiri di tengah, wasat, agak ke tidak. Kalau pria itu tepat di kepala. Ini kalau ini imamnya. Jadi ini bedanya laki dan perempuan. Ini amal wajib. Jadi yang wajib itu hanya begini. Amal wajib bahwa istiqbalu juz'in minal mayyit. Pokoknya orang itu menghadapi juz daripada mayit. Boleh di sini mukanya, tengahnya sampai kakinya itu boleh, itu yang wajib. Tetapi yang afdal, yang lebih utama, kalau laki-laki itu tepat di muka, di kepala, kalau perempuan itu di tengah-tengah. Terus sekarang kita kadang jadi persoalan di Indonesia, mujurnya mujur ngendi. Nah, ini kadang-kadang mujur ngalor atau mujur ngidul lah, padha mawon lah, mujur ngalor dan mujur ngidul tidak apa-apa. Jadi kalau kita biasa mujur ngalor ya mujur ngalor, seperti hanya
ini menanamkan mayit, menanam jenazah itu. Oke. Lah fikul hadisnya begini. Masru'iyatus shalah al mayit minan nisa sawa'un kanat nufasa awil haid awil ghaira dzalik. Jadi memang disyariatkanlah salat mayit itu, bahkan hukumnya fardu kifayah. Baik perempuan atau laki-laki. Kalau perempuan itu baik dia itu pas keadaan menstruasi atau matinya ketika melahirkan anak, itu disunahkan. Nah, terus berikutnya wukuful musalli inda wasatil mar'ah wa ammar rajul fa inda ra'sihi. Ini tadi saya katakan, kalau laki-laki itu berdirinya imam itu di muka, di pas kepala, kalau perempuan di tengah-tengah. Ini qala Syafi'i wa Ahmad wa Abu Yusuf yakiful imam wal ma'mum natban inda ajizatil mar'ah. Amal mar'a marrajul fa inda ra'sihi li alla yakuna nadhiran ila farjihi bi khilafil mar'a fa innahu takhibul tahtal qafas kama huwal ghalib wa fawqahu inda wasal yasturha an ayunnas. Ini ada alas tapi dibuat alasannya itu. Jadi tadi kan ditutup itu ditutup. Jadi jenazah itu kan ditutup. Maka yang baik supaya tidak melihat kepada ini hal-hal yang tidak baik. Ini ya. Ini oke, sama wal masyhur indal Hanafiyah, kalau Abu Hanifah kalau yaqumu minar rijal wan nisa inda khidai sadri. Jadi kalau Abu Hanifah itu lurusnya itu baik pria ataupun wanita pas lurus dada. Itu kaidah Abu Hanifah. Tapi kalau menurut Imam Malik yaqumu minar rijal indal wasat wa innal mar'a indal mangkib. Jadi kalau Imam Malik beda lagi. Kalau Imam Malik kalau laki-laki itu di tengah, kalau perempuan di pundaknya. Ini Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i laki-laki di kepala, kalau di tengah, kalau perempuan itu di tengah. Ini wukuful cara nyolati jenazah. Sing penting tadi wajibnya itu menghadap kepada jenazah. Jadi harus menghadap ini tuh. Satu hadis lagi penting. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat wallah laqad shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ibnil Bada fil masjid. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan demi Allah Nabi itu mensolatkan pada Ibnu Baidah di masjid. Jadi mensolatkan jenazah di masjid. Ini ada kasusnya begini. Lama tuwfiya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu wafat, ya, arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri-istri Nabi itu kirim surat, kirim utusan meminta agar supaya ayyamuru bi janazatihi fil masjid. Mereka itu lewatlah. Mereka itu membawa jenazahnya itu ke masjid. Fayusallina alaihi. Kemudian si perempuan tadi termasuk istri Nabi ingin mensolatkan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Fafa'alu. Kemudian dilakukan itu. Terus fawuqifa fihi ala hijrihinna. Terus diberhentikan ya di mukanya, di muka perempuan itu. Yusallina alaihi. Terus mereka salat. Summa ukhrija min babil janaiz. Terus ya dikeluarkan. Jadi kemudian dibawa
keluar. Tapi tadi masjid ini. Terus ketika itu fabalahuna ananna sa'abu dzalik. Kemudian sampailah berita kepada perempuan-perempuan tadi bahwa orang-orang mencela itu, dicela perbuatan itu. Jadi perempuan mensolatkan jenazah dan membawa jenazah di masjid. Faqalu maka natil janaiz yadkhulu bihal masjid. Ini tidak ada jenazah itu dibawa ke masjid. Ada. Ya. Fabalagha dzalika Aisyah. Kemudian berita itu sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah mengatakan gini, ma asra'an nas ila ayyu'ibu ma la ilma lahum bihi. Dia itu kagum, kenapa sih orang-orang itu kok cepat-cepat mencela sesuatu yang dia tidak ngerti. Jadi diabu alaina ayyamur bina bi janazatin fil masjid. Nah, mereka mencela kepada kita. Nah, ini agar masjid itu dibawa ke masjid. Terus Nabi Aisyah mengatakan, wa aqsamtu, saya sumpah, annar Rasul shalla ala Ibnai Bayda fil masjid. Nabi itu menyolati Ibnai Bayda fil masjid. Nah, ini Ibnul Bayda ini termasuk ini namanya Ibnul Bayda Sahal wa Suhail. Nah, ini namanya Ibnul Bayda. Jadi dari hadis ini karena pernah ada kasus ya, ternyata bisa diambil kesimpulan beberapa hal. Satu, boleh sumpah itu boleh tanpa diminta untuk sumpah. Aisyah itu sumpah wallah. Jadi wallahi shalla Rasul ala Ibnai Bayda fil masjid. Wallah, Rasulullah itu sholat pada jenazah Ibnul Bayda fil masjid, menyolati di masjid. Padahal Aisyah itu tidak diminta untuk sumpah. Ini menunjukkan apa? Bahwa persoalannya itu persoalan penting. Kenapa kok penting? Ketika itu orang-orang mencela. Sahabat-sahabat tidak setuju. Ketika jenazahnya Sa'ad ibnu Waqqas dibawa di masjid, kemudian disolatkan di masjid. Banyak masyarakat tidak setuju. Kemudian Aisyah itu sumpah walaupun tidak disuruh untuk sumpah. Nah, ini. Kemudian berikutnya jawaz sholat al-janazah alal masjid, boleh. Sholat jenazah di masjid tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Seperti kita lakukan, tidak apa-apa ini. Wa bi qala Syafi'i wa Ahmad ini, tapi wa qarra dzalika Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah wa Malik bil masyhur anhu wastidlalan bi hadisi Abi Hurairah. Ini jadi ini wastadalla ini. Jadi dia itu beristidlal pada hadisnya Abi Hurairah. Ini hadisnya ini. Man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'a lahu. Maka tidak apa-apa. Tapi wa isnadu dhaif. Isnadnya itu dhaif. Jadi maka dihukumi makruh itu. Kalau menurut siapa namanya? Abu Hanifah dan Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i itu boleh. Ya karena tadi Aisyah mengatakan wallah, demi Allah. Jadi menunjukkan bahwa perilaku itu, pekerjaan menyolatkan jenazah di masjid itu betul-betul pernah dilakukan oleh Rasulullah. Berikutnya hadis maka Zaid Aqam yukabbiru. Ini besok minggu depan kita akan bicara tentang jumlah takbirnya itu kapan. Ini soalnya ada yang 4, ada yang 5, bahkan ada yang 6. Mengapa sekarang kok hanya jadi 4? Oke,
Karena itu pada pagi hari ini hal yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa satu diantaranya sholat jenazah di masjid itu tidak apa-apa, ya, boleh saja. Yang kedua tadi memberitahu akan kematian seseorang itu juga boleh. Yang ketiga kita mensolatkan gaib itu juga boleh. Jadi mayitnya tidak ada, karena mayitnya itu di luar daerah, itu boleh. Jadi ada kesimpulan cara mensolatkan jenazah ada ketika jenazahnya datang, ada, atau ketika kita ke makbarah itu juga boleh kalau baru saja dimakamkan, atau kita sholat gaib ketika kita tidak sempat ikut takziah ke rumahnya orang meninggal, juga tidak sempat ke makbarahnya orang yang meninggal dunia. Kita cukup sholat gaib seperti Nabi sholat gaib pada Raja Najasyi. Pun wallahu alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil. Nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.